Battle Through the Heavens, Chapter 1029. Bab 1029, Kekuatan Ikon Suci. Wajah Feng Zunze tanpa sadar berubah saat melihat ikon Phoenix hitam pekat di belakang punggung Feng Qing'er dari kursi VIP. Matanya beralih ke Lei Zunze di sampingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak disangka dia adalah seseorang dari Heaven Demon Phoenix Tribe. Tidak heran Anda perlu bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura aslinya. Lei Zunze menyeringai. Ada kebanggaan yang tersembunyi di senyumnya. Dia melirik Xiaoyan di arena dan berkata, Xiaoyan ini benar-benar bukan orang biasa untuk bisa memaksa Qing'er menggunakan skill rahasia sukunya. Mata Feng Zunze menyipit. Rasa dingin melanda mereka. Kekeh, Feng Zunze seharusnya tidak sembrono. Anda mungkin tidak takut dengan Wind Lightning Pavilion saya, tetapi Qing'er adalah orang dari suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan tidak akan membiarkan sesuatu terjadi jika sesuatu terjadi padanya. Anda harus tahu betapa sombongnya suku itu. Yang terbaik adalah tidak menemukan masalah yang tidak perlu untuk pavilion bintang jatuh. Lei Zunze berbicara dengan suara lemah. Apakah kamu mengancam saya? Feng Zunze tiba-tiba tersenyum saat dia bertanya. Beberapa kehati-hatian muncul di hati Lei Zunze saat dia melihat senyuman di wajah Feng Zunze. Feng Zunze terkenal paling lama dari 4 besar Dozun yang hadir. Apalagi dia juga orang yang paling berpengalaman. Ketika Lei Zunze masih menjadi Dozong, Feng Zunze sudah memiliki reputasi yang kuat di wilayah Central Plains. Meskipun status mereka telah menjadi setara sekarang, Lei Zunze masih takut padanya. Ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Baik Anda dan saya tahu di dalam hati kami apakah itu benar atau tidak. Petik 2. Feng Zunze melirik Lei Zunze. Segera, dia melihat ke arena dan tertawa dengan suara lemah, saya tidak akan melakukan sesuatu seperti menindas seseorang yang lebih muda sebagai seorang tetua. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Lei Zunze mengangkat alisnya saat sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan akan menjadi tandingan Qing'er? Qing'er, yang telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya, adalah seseorang yang bahkan beberapa sesepuh yang kuat di Wind Lightning Pavilion tidak dapat mengalahkannya, apalagi Xiaoyan yang baru saja menembus kelas Do Huang beberapa waktu yang lalu. Petik 2. Feng Zunze tersenyum saat dia menjawab dengan sikap tidak berkomitmen, kalau begitu, mari kita tunggu hasil akhirnya. Lei Zunze tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia berkata, karena Anda mengatakannya seperti ini, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir dalam percakapan ini. Saat kedua raksasa ini sedang berbicara di kursi VIP, Xiaoyan di arena, merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Setelah samar-samar menebak identitas Feng Qing'er, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia merasakan perasaan yang familiar saat melihat sayap burung Phoenix berwarna-warni yang indah. Jika bulu dan daging berwarna-warni dihilangkan, bukankah sayap itu tidak persis sama dengan sayap tulangnya? Sialan, kenapa wanita ini adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix? Xiaoyan tanpa sadar mengutuk di dalam hatinya saat dia merasakan darah hijau merah fluktuasi di dalam botol giok di cincin penyimpanannya. Tidak disangka darah yang telah dimurnikannya akan bertindak dengan cara yang tidak terduga setelah bertemu dengan anggota suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix ini memang aneh. Tidak heran itu bisa menjadi salah satu dari 3 faksi teratas di dunia Magical Beast. Kekuatan spiritual Xiaoyan berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanan, menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah. Jika Feng Qing'er diizinkan untuk menyadari bahwa dia memiliki darah suku Heaven Demon Phoenix di tangannya, kemungkinan dia akan mengundang banyak masalah. Bagaimanapun, kekuatan Heaven Demon Phoenix benar-benar jauh lebih kuat daripada faksi seperti Wind Lightning Pavilion. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan setelah memisahkan sebagian dari pikirannya untuk menekan fluktuasi darah hijau merah. Petir terang melonjak keluar dari tubuhnya saat dia langsung menghilang dari lokasi aslinya. Ledakan. Tubuh Xiaoyan baru saja menghilang saat cahaya aneh tiba-tiba turun dari langit. Itu segera menabrak arena kayu perak yang tangguh. Suara mendesis yang tidak biasa dipancarkan saat lubang sedalam 100 kaki muncul di arena. Benang api hitam pekat menyala di sekitar lubang. Xiaoyan memperlihatkan tubuhnya di udara.
Matanya menatap tajam ke benang api yang sangat redup. Mereka tampaknya telah merembes keluar dari neraka dengan rasa dingin yang pekat. Nyala api yang tidak biasa itu tampaknya menjadi sumber perasaan bahaya di dalam hati Xiaoyan. Api macam apa ini? Ini seharusnya bukan api surgawi. Jika tidak, api surgawi di tubuh saya akan merasakan sesuatu. Namun, kekuatan api ini tidak lebih lemah dari api surgawi. Kejutan menari-nari di hati Xiaoyan. Saat ini dia sangat akrab dengan api surgawi di peringkat api surgawi. Namun, seseorang tidak dapat menemukan nyala api yang serupa dengannya terlepas dari bagaimana seseorang memikirkannya. HMPH. Cahaya hitam pekat meleset tetapi Feng Qing'er di langit hanya tertawa dingin. Jari halusnya terangkat dan cahaya hitam pekat melesat, seperti ular piton besar, dari lubang yang sangat besar. Itu memancarkan gelombang suara dentuman sonik yang dalam yang berderak di seluruh langit. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia melihat cahaya aneh yang menerkam. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam cahaya gelap mengandung energi yang menakutkan. Jika dia dipukul olehnya secara langsung, kemungkinan dia akan berakhir terluka parah bahkan dengan kekuatannya saat ini. Cahaya kilat berkedip di atas kaki Xiaoyan saat tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Banyak bayangan yang berulang kali muncul di langit. Xiaoyan, tidak ada yang bisa mengelak dari kekuatan ikon suci. Ia akan mengikuti Anda seumur hidup jika gagal mengambil hidup Anda. Petik 2. Ejekan muncul di wajah cantik Feng Qing'er saat dia dengan dingin tertawa sambil melihat Xiaoyan menghindar. Ikon burung phoenix hitam yang sangat besar jauh lebih pucat dibandingkan sebelumnya. Jelas, serangan gelap yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang dapat digunakan Feng Qing'er berkali-kali dengan kekuatannya saat ini. Xiaoyan tampak seolah-olah tidak mendengar tawa dingin Feng Qing'er. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan yang berulang kali muncul di langit. Namun, bayangan seperti itu akan langsung hancur menjadi ketiadaan oleh cahaya aneh, mengikuti di belakangnya. Swoosh! Swoosh! Xiaoyan mengayunkan penggaris berat di tangannya. Sepasang penguasa hijau giok besar bersinar dengan keras menghantam cahaya hitam pekat. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kecepatan cahaya gelap tidak berkurang sedikitpun. Kesungguhan di mata Xiaoyan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa cahaya gelap sama sekali tidak terpengaruh. Yang disebut kekuatan ikon suci ini memang sedikit tidak biasa. Menghindar dengan cara ini juga bukan solusi. Menggunakan kekuatan ikon suci semacam ini menghabiskan banyak doki. Melihat penampilan Feng Qing'er, sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, dia saat ini sedang mempercepat pemulihan dokinya. Jika dia diizinkan untuk menggunakan ikon suci lainnya, kemungkinan hal itu akan menjadi lebih merepotkan. Pikiran ini bertahan di hati Xiaoyan. Serangan biasa tidak berguna melawan ikon suci ini. Jika seseorang ingin menghancurkannya, dia harus menggunakan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan dari itu. Kilatan dingin berkedip-kedip di mata hitam pekat Xiaoyan. Dia mengepalkan tangan kirinya dan api hijau giok melonjak keluar darinya. Itu dengan cepat dibagi menjadi nyala hijau dan nyala api tak terlihat. Jarinya menekan alisnya dan api putih pekat juga muncul. 3 jenis api surgawi naik dan layu di telapak tangan Xiaoyan. Suhu mereka yang menakutkan menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas. Bahkan awan gelap di langit yang jauh mulai berhamburan karena mereka. Api surgawi, 3 jenis. Petik 2. Wajah Lei Zunze, Feng Zunze, Jian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi VIP berubah saat ketiga jenis api surgawi muncul. Kejutan muncul di mata mereka. Meskipun mereka telah melihat api surgawi sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi. Mungkinkah ini Flame Mantra? Orang tua yang keras kepala itu bahkan mengajarkan metode Qi seperti itu kepada Xiaoyan. Mata Feng Zunze berhenti di 3 jenis api surgawi di tangan Xiaoyan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar di dalam hatinya. Munculnya 3 jenis api surgawi memicu keributan besar. Namun, ada sangat sedikit yang bisa mengenali 3 jenis api surgawi. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui asal mula nyala api, mereka masih dapat secara samar-samar merasakan betapa luar biasanya ketiga jenis api surgawi itu dari suhu menakutkan yang merembes keluar dari mereka.
Xiaoyan tidak ragu sedikit pun setelah ketiga jenis api surgawi muncul. Dia menekan ketiga jenis api surgawi dengan keras bersama-sama di depan mata kelompok Lei Zunze yang terkejut. Orang ini, apakah dia gila? Bahkan dengan ketenangan Lei Zunze, dia tidak dapat pulih saat dia melihat Xiaoyan. Kekuatan api surgawi sangat menakutkan. Namun, perlawanan antara masing-masing jenis api surgawi sangat membingungkan. Jika seseorang mencampurnya secara acak, hasil akhirnya akan terbakar menjadi abu. Tidak jarang melihat hal-hal seperti itu di Central Plains. Xiaoyan secara alami tidak punya waktu untuk memperhatikan keterkejutan Lei Zunze dan yang lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan tiga jenis api surgawi mungkin tidak dianggap sulit, tetapi dia masih perlu memfokuskan pikirannya untuk mencoba yang terbaik untuk mempertahankan keseimbangan yang aneh. Pekik! Cahaya gelap yang tidak biasa sekali lagi menyapu. Xiaoyan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Cahaya perak berkedip-kedip dan dia muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Pada saat cahaya gelap menyerbu lagi, tubuhnya sudah berkedip dan mundur cukup jauh. Selama penghindaran cepat ini, kelompok api tiga warna di tangannya mulai perlahan-lahan menyatu. Teratai api tiga warna yang indah perlahan bangkit dari gugusan api. Stadion itu tampak seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya saat teratai api tiga warna muncul. Banyak riak spasial terwujud, bahkan energi tempat ini tiba-tiba menjadi lebih liar dan ganas. Pemandangan ini sangat cocok dengan gambaran dunia yang turun ke dalam kekacauan saat teratai api lahir. Ekspresi Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP berubah drastis saat ini. Mereka merasakan semacam aura berbahaya dari teratai api tiga warna. Orang ini, bagaimana dia bisa melepaskan teknik Dou yang begitu kuat? Petik 2. Feng Zunze menganggukkan kepalanya. Senyuman yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Penglihatan orang yang keras kepala itu benar-benar setajam sebelumnya. Pemuda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Teratai api berhasil dibentuk. Kali ini, Xiaoyan benar-benar menstabilkan tubuhnya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, mengangkat kepalanya, dan melirik Feng Qing'er di langit. Dia menghela nafas panjang, menghembuskan rasa rendah diri yang dia alami saat melarikan diri sebelumnya. Segera, dia mengangkat kepalanya dan tawa keras yang membawa aura bangga melonjak ke langit. Di bawah kemarahan Buddha, semua hantu dan kejahatan akan lenyap. Bab 1030, Setan Phoenix Bell. Mengikuti tawa keras Xiaoyan, yang turun dengan sekuat tenaga dari langit, teratai api tiga warna berukuran wastafel di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya api yang melesat ke arah Feng Qing'er di langit. Ruang sangat berfluktuasi dimanapun teratai api melintas. Garis spasial hitam gelap tampak seperti tinta yang tersebar di langit kosong dimanapun teratai api terbang. Kegelapan yang tak berujung itu menyebabkan seseorang merasa terkejut. Teratai api terbang keluar, muncul untuk memacu energi seluruh tempat ini. Angin liar diaduk saat energi alam dunia juga menjadi ganas. Fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan banyak orang yang menontonnya menjadi tercengang. Kekuatan menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli, yang telah berada di kelas Dozong selama bertahun-tahun, mengalami kesulitan untuk memicu. Dari langit, Feng Qing'er memandangi teratai api yang telah berubah menjadi pancaran api yang melesat. Ekspresinya yang sedingin es berubah untuk pertama kalinya. Dia benar-benar merasakan aura pemusnahan dari teratai api. Di bawah aura seperti itu, badai tanpa sadar muncul di dalam hatinya meskipun statusnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia sepertinya telah meremehkan pemuda seumuran ini sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Xiaoyan mengandalkan bantuan kekuatan eksternal untuk melakukan banyak pencapaiannya yang mengejutkan. Namun, hari ini, setelah kemunculan teratai api tiga warna yang menakutkan ini, persepsi Xiaoyan di dalam hatinya terangkat terlepas dari betapa tidak mau dia membiarkan itu terjadi. Jika tidak, orang yang pada akhirnya akan menderita kemungkinan besar adalah dirinya sendiri. Mata cantik Feng Qing'er menatap teratai api tiga warna yang memotong udara dengan energi kekerasannya. Sebuah kehikmatan dengan cepat muncul di wajah cantiknya. Dia melambaikan tangannya dan cahaya gelap, yang telah menyapu udara, terbang kembali seperti kilat. Itu sekali lagi memasuki Phoenix hitam ilusi di belakangnya di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah masuknya cahaya gelap yang aneh ini, Phoenix hitam ilusi yang sangat besar tiba-tiba menjadi jauh lebih nyata.
Tekanan menakutkan yang menyebar darinya juga dengan cepat menjadi jauh lebih kuat. Ikon suci setan Phoenix Bell? Tangan Feng Qing'er membentuk banyak segel yang mempesona dengan kecepatan seperti kilat sebelum mulut kecilnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Orang bisa melihat bahwa Phoenix hitam ilusi yang sangat besar di belakangnya sepertinya telah hidup kembali ketika teriakan itu terdengar. Teriakan Phoenix yang tajam dipancarkan ke langit. Cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak dan melilit tubuh Feng Qing'er. Setelah membungkus tubuh Feng Qing'er di dalamnya, cahaya gelap yang kuat juga sedikit bergoyang. Sesaat kemudian, itu membentuk bel hitam besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Bel ini sangat besar. Warnanya hitam pekat dan di permukaan lonceng raksasa itu terdapat seekor burung Phoenix hitam terbang dengan sayapnya terbentang. Api hitam yang tidak biasa berulang kali melengkung dan bangkit dari tubuhnya. Lonceng besar ini agak aneh. Jelas, itu diaglomerasi dari energi, tetapi tampak lebih nyata daripada sesuatu yang memiliki substansi. Bahkan cahaya gelap yang tertinggal di atasnya mirip dengan zat yang sebenarnya. Lonceng besar, hitam pekat, yang tiba-tiba muncul, secara alami menimbulkan banyak seruan dari seluruh stadion. Lonceng yang sangat besar ini memberikan aura menakutkan yang tidak bisa dihancurkan ketika melihatnya dari kejauhan. Bisa dibayangkan betapa mengejutkan ketangguhan benda ini. Sepertinya bahkan serangan kekuatan penuh oleh beberapa elit Dozong tidak akan dapat melakukan apapun untuk itu. Demon Phoenix Bell. Mata empat besar Dozun di kursi VIP membeku saat mereka menatap bel hitam besar. Kehormatan tampak di wajah mereka. Di antara hal-hal yang memiliki kualifikasi untuk dianggap kuat, reputasi benda ini cukup hebat. Dikabarkan bahwa Demon Phoenix Bell ini adalah teknik Do yang diturunkan dalam suku Demon Phoenix sejak zaman kuno. Itu diciptakan oleh leluhur dari Heaven Demon Phoenix yang kekuatannya telah mencapai kelas Doseng. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Selain itu bisa digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam. Ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, dan sangat merepotkan untuk ditangani. Itu adalah keterampilan yang menjadi spesialisasi suku Heaven Demon Phoenix. Ada beberapa di kelas yang sama yang dapat memecahkannya, namun, gadis ini jelas hanya belajar dangkal bagian darinya. Jika orang-orang tua itu, yang tidak akan mati, dari suku Heaven Demon Phoenix menggunakannya, kemungkinan semua dalam radius 50 km akan ditutupi oleh Demon Phoenix Bell ini. Semua kehidupan binasa saat bel berbunyi. Jian Zunze mendecakkan lidahnya. Dia menghela nafas kagum dan menjelaskan situasinya sambil membelai janggutnya. Sayangnya, ikon suci Demon Phoenix Bell ini hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan dari Heaven Demon Phoenix. Mata Huang Quan Zunze menunjukkan sedikit panas sebelum dia dengan menyesal menghela nafas. Ada beberapa hal yang bisa menarik mereka setelah mereka mencapai level seperti itu. Namun, ikon suci Demon Phoenix Bell ini dapat dianggap sebagai salah satu dari hal-hal itu. Jika mereka menggunakan Demon Phoenix Bell ini dengan kekuatan mereka, kemungkinan mereka dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan dua elit Dozuns dengan kekuatan yang sama. Huang Quan Zunze, Anda seharusnya tidak kehilangan diri Anda karena terpesona. Cobalah untuk menghindari menyentuh benda-benda dari suku Heaven Demon Phoenix. Orang-orang itu bahkan tidak akan membiarkan orang lain menemukan mayat orang-orang dari suku mereka, apalagi teknik Do yang berharga. Lei Zunze sedikit tertawa saat dia menghukum. Wajah Huang Quan Zunze berubah setelah mendengar ini. Dia langsung tertawa, saya hanya bercanda. Diri mulia ini, Dozun, tidak sebodoh itu. Petik 2. Posisi suku Heaven Demon Phoenix di dunia Magical Beast mirip dengan Peel Tower dan Hall of Souls di wilayah Central Plains. Mereka adalah semacam keberadaan yang superior dan terpisah. Kekuatan mereka secara alami menakutkan. Meskipun pavilion musim semi kuning juga cukup kuat, itu masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan faksi semacam itu. Meskipun Demon Phoenix Bell kuat, sedikit bagian dangkal darinya tidak akan bisa mencapai apapun. Feng Zunze melirik Demon Phoenix Bell yang sangat besar itu sambil tertawa pelan. Tidak ada yang membantah kata-katanya kali ini. Demon Phoenix Bell Feng Qing'er mungkin kuat, tapi kekuatan lotus api tiga warna yang aneh itu juga sama menakutkannya. Ini terutama terjadi ketika seseorang merasakan kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya.
Kekuatan itu menyebabkan bahkan para ahli di tingkat Lei Zunze samar-samar merasakan sedikit ketakutan. Dengan penglihatan kelompok Lei Zunze, mereka secara alami sadar bahwa tabrakan ini kemungkinan akan menentukan pemenang pertarungan ini. Namun, dari tampilan situasi saat ini, mereka tidak dapat menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Bel hitam pekat baru saja terbentuk ketika api menyala, terbuat dari teratai api, menembus udara dan tiba. Ukuran teratai api hanya bisa digambarkan sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran lonceng yang sangat besar. Mungkin ukurannya kecil, tetapi energi menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, teratai api itu seperti butiran kecil pasir yang dengan keras bertabrakan dengan bel besar dengan cara yang menentukan. Dentang! Lonceng seperti guntur tiba-tiba terdengar saat tabrakan terjadi. Gelombang sonik yang sangat besar menyebar dengan liar dari permukaan lonceng yang sangat besar itu seperti zat yang nyata. Fluktuasi liar dan ganas bahkan menyebabkan awan gelap di langit bergolak. Bel berbunyi ketika suara rendah dan dalam mengikutinya. Saat itu, teratai api 3 warna berukuran wastafel tiba-tiba meledak. Ledakan ini tidak menimbulkan suara yang keras. Namun, gelombang api 3 warna yang tiba-tiba melonjak seperti tsunami setinggi 100.000 kaki di lautan. Itu naik dengan cara yang mengejutkan. Seluruh langit langsung berubah menjadi dunia api. Suhu naik dengan cepat. Beberapa tempat di pegunungan Wind Lightning yang jauh telah mulai terbakar karena suhu tinggi. Gelombang asap membubung ke langit. Gelombang api yang datang dari segala arah sepertinya telah menutupi langit saat ini. Awan tebal dan gelap di atas gunung petir menguap saat ini. Petir yang melintas di dalamnya seperti tikus yang telah melihat kucing. Semua dari mereka melarikan diri dengan panik ketika api surgawi 3 warna menyapu. Gunung petir berubah menjadi kekacauan total begitu teratai api 3 warna meledak. Tak terhitung banyaknya orang di gunung petir yang basah kuyup karena keringat. Bahkan Doki tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu semacam ini. Semua orang tercengang saat mereka menatap lautan api 3 warna yang tak berujung di langit. Dalam sekejap, hati mereka bergetar. Jika lautan api ini bergeser sedikit lebih rendah, kemungkinan gunung petir ini akan hancur total olehnya. Ekspresi 4 orang Dozun yang hebat di kursi VIP mengalami berbagai perubahan saat ini. Mereka tidak pernah mengharapkan Xiaoyan untuk melepaskan menggunakan teknik Do yang menakutkan. Kekuatan destruktif seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli bintang 6 Dozong kesulitan mencapainya. Sekarang, bagaimanapun, itu telah muncul di tangan seorang bintang Dozong. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiaoyan sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggunakan serangan itu. Karena itu, dia tidak mengandalkan kekuatan eksternal apapun, namun justru alasan inilah yang menyebabkan hati mereka semakin bergetar. Fei Tian juga tercengang saat dia berdiri di samping Lei Zunze. Wajahnya tampak sangat lucu dengan latar belakang api surgawi 3 warna di langit. Menghadapi letusan teratai api 3 warna ini, bahkan ia benar-benar merasakan semacam aura berbahaya yang merembes ke tulang-tulangnya. Jika dia menghadapi serangan teratai api ini, dia mungkin bisa bertahan hidup dengan mengandalkan kekuatannya. Namun, harga yang harus dia bayar pasti sangat mahal. Orang ini sangat berbahaya. Fei Tian menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya juga perlahan berubah menjadi serius. Berat badan Xiaoyan di dalam hatinya juga dengan cepat naik. Banyak tatapan menatap lautan api di langit dengan ekspresi tertegun. Sebuah lonceng besar berdiri kokoh di tengah lautan api. Namun, cahaya hitam pekat di permukaannya juga telah membentuk banyak riak energi karena dikelilingi oleh gelombang api 3 warna. Lei Zunze tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihat bahwa lonceng hitam gelap yang sangat besar itu tidak mengalami banyak perubahan setelah diserang oleh gelombang api 3 warna. Selama Feng Qing'er bisa menahan serangan ini, pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kemenangannya. Retak. Namun, saat Lei Zunze menghela nafas lega, suara yang jelas dan lembut tiba-tiba menembus langit yang sunyi. Suara ini mungkin samar, tetapi tidak luput dari telinga Lei Zunze. Segera, dia mengencangkan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya terpaku pada lonceng hitam gelap yang sangat besar, dan bisa melihat banyak retakan kecil yang perlahan menyebar di atasnya.
Bab 1031, Victor. Garis retakan kecil pada bel yang sangat besar itu tidak mencolok jika dibandingkan dengan ukurannya yang sangat besar. Namun, dengan kekuatan Lei Zunze dan yang lainnya, mereka secara alami dapat melihat mereka. Wajah mereka segera berubah. Dari kelihatannya, Demon Phoenix Bell Feng King Air tidak dapat memblokir serangan teratai api yang menakutkan. Ekspresi Lei Zunze berubah suram saat ini. Tinjunya perlahan terkepal. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sejak awal. Dia tidak bisa lebih jelas tentang kekuatan Feng King Air, namun terlepas dari betapa sulitnya itu, kebenaran ada tepat di depannya. Dibandingkan dengan ekspresi suram Lei Zunze, senyum muncul di wajah Feng Zunze. Penampilan Xiao Yan sejak awal sangat memuaskan. Awalnya dia mengira itu baik-baik saja selama Xiao Yan tidak kalah terlalu buruk dari Feng King Air. Dia tidak pernah berpikir Xiao Yan akan bisa mengalahkan pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki beberapa poin luar biasa agar Yao Lao menerimanya sebagai murid, dia juga sadar bahwa Feng King Air bukanlah orang biasa. Menjadi seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix, kekuatan bertarungnya jauh melebihi mereka yang berada di level yang sama dengannya. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze di sampingnya juga terkejut. Jelas, Xiao Yan melebihi harapan mereka dengan memecahkan Demon Phoenix Bell. Entah apa latar belakang orang ini. Dia benar-benar tahu teknik Do yang begitu kuat. Lagi pula, bakat seperti itu juga cukup menakutkan. Keduanya mengungkapkan ekspresi perhatian. Terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang, untuk mencapai ini pada usia seperti itu, seseorang akan membutuhkan seorang guru yang memiliki kemampuan hebat yang sama. Selain itu, tidak banyak orang tua yang bisa mengajar murid seperti itu bahkan di Central Plains, namun tampaknya tidak ada dari mereka yang memiliki murid bernama Xiao Yan. Di tepi arena, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen yang berwajah pucat agak terkejut saat mereka menyaksikan lautan api tak berujung di langit, terutama Wang Chen. Dia pada dasarnya merasa anggota tubuhnya menjadi mati rasa. Jika Xiao Yan telah menggunakan teknik Do yang menakutkan saat bertukar pukulan dengannya sebelumnya, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Bahkan Demon Phoenix Bell Feng King Air tidak dapat memblokir lotus api itu. Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tang Ying tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan berbicara saat tatapannya menatap tajam ke langit. Suaranya sedikit pahit. Dengan bisa menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda di pavilion 10.000 pedang, hati Tang Ying secara alami memiliki kebanggaan, namun kebanggaan ini muncul seperti lelucon di depan Xiao Yan dan Feng King Air. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh keduanya jauh melebihi dia. Mu Qingluan di samping juga mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama. Meskipun mereka telah mendengar nama Xiao Yan karena konfliknya dengan Wind Lightning Pavilion, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mungkin karena mereka adalah anggota generasi muda yang paling menonjol dalam 4 pavilion. Namun, pertempuran besar hari ini telah menyebabkan mereka semua menyerah. Kekuatan seperti itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Wang Chen menggertakkan giginya saat mendengar desahan dari kata-kata keduanya. Meskipun dia tidak mau menerimanya, keengganan itu hanya bisa ditekan di dalam hatinya di hadapan lautan api yang merembes ke langit. Sebuah lonceng hitam pekat yang sangat besar berdiri di lautan api 3 warna yang merembes ke langit. Setiap kali gelombang api melonjak, itu akan menyebabkan cahaya gelap di permukaan bel besar itu bergetar. Garis retakan kecil di atasnya juga akan menyebar lebih cepat. Retak. Sedikit suara pelan-pelan keluar. Pada akhirnya, mereka mulai bersuara terus-menerus. Jenis kebisingan ini tidak terlalu keras tetapi secara bertahap ditransmisikan ke telinga semua orang. Makanya, seluruh stadion hening. Mata yang tak terhitung jumlahnya membawa sedikit keterkejutan saat mereka melihat lautan api 3 warna di langit. Pemenang dari pertempuran ini akan ditentukan saat ini. Xiao Yan digantung di udara tepat di bawah lautan api. Saat ini, wajahnya sedikit pucat. Meskipun kekuatan teknik Do seperti lotus api 3 warna sangat menakutkan, kelelahan saat menggunakannya juga menakutkan. Mata Xiao Yan tertuju pada bel hitam pekat di lautan api. Hatinya tidak rileks sedikit pun karena garis retakan yang menyebar di atasnya. Pengalamannya selama bertahun-tahun memungkinkan dia untuk memahami logika. Seekor singa perlu menggunakan semua keahliannya bahkan saat berburu kelinci. Seseorang tidak boleh meremehkan lawan manapun.
Jika tidak, seseorang mungkin akan ditarik ke jurang yang tak berujung. Banyak ahli jatuh ke tangannya selama beberapa tahun ini. Oleh karena itu, Xiaoyan secara alami memiliki pemahaman yang mendalam. Xiaoyan dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Douqi ke dalam mulutnya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat bel besar dengan jumlah garis retakan yang semakin banyak. Douqi di dalam tubuhnya beredar dengan tenang karena benar-benar menutupi tubuhnya. Retak-retak. Garis retakan menyebar dengan cepat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya menutupi setiap sudut bel besar itu. Pada saat ini, lautan api 3 warna sekali lagi melepaskan gelombang api yang sangat mengerikan yang bertabrakan dengan keras dengan bel yang sangat besar itu. Bang! Tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur. Suara yang sangat keras dikeluarkan. Dengan segera, seseorang bisa melihat bel besar itu berguncang dengan keras. Cahaya gelap menembus garis retakan sebelum bel besar itu hancur dengan keras. Fragmen gelap ditembakkan ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap fragmen mengandung sejumlah energi yang menakutkan. Meskipun pecahan ini akan menguap menjadi ketiadaan oleh suhu tinggi lautan api, gelombang kuat yang tercipta dari ledakan telah menyebarkan lautan api. Mata hitam Xiaoyan menatap tajam ke lokasi di mana bel besar itu meledak. Beberapa pecahan hitam pekat telah bersiul melewati tubuhnya sambil membawa angin kencang. Namun, mereka tidak menyebabkan dia sedikit terganggu. Asap hitam pekat melonjak dari pecahan bel besar itu. Mata Xiaoyan terfokus pada mereka. Setelah menatap asap hitam tanpa berkedip sejenak, Xiaoyan memperhatikan bahwa asap hitam tiba-tiba menyusut. Segera, sesosok keluar dari dalam dengan cara seperti kilat. Rasa dingin melonjak di mata Xiaoyan saat sosok ini muncul. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya bergerak. Beberapa bayangan muncul, dan tubuhnya menyusul sosok itu dengan cara seperti hantu. Api hijau giok dengan cepat melonjak dari tinjunya. Ci! Ketika Xiaoyan muncul di belakang sosok itu, kain warna-warni yang berisi angin kencang tiba-tiba melesat di tengah dahi Xiaoyan. Senyuman dingin terungkap di wajah Xiaoyan. Dia mengambil kain warna-warni dan menggunakannya untuk membantunya menyerang ke depan. Segera, dia dengan keras memukul sosok lembut itu seperti bola meriam. Mengerang! Kekuatan kuat dari tabrakan ini menyebabkan sosok itu mengeluarkan erangan. Sosok cantik itu juga mendarat dengan kasar di tanah, menghantam dengan keras ke permukaan arena. Kekuatan yang kuat itu menyebabkan banyak retakan menyebar di tanah. Banyak seruan terdengar dari sekitar stadion begitu mereka melihat Feng Qing'er yang terluka di tanah. Xiaoyan sepertinya belum mendengar semua suara ini. Tinjunya mengencang di bawah lengan bajunya tanpa ada yang menyadarinya. Segera, dia tertawa dingin. Tubuhnya bergerak, turun di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, dia mendarat di samping Feng Qing'er, mengangkat kakinya, dan dengan kejam menginjak kepalanya. Dari penampilan posisinya, kepala Feng Qing'er kemungkinan akan pecah seperti semangka jika kakinya secara akurat menyerangnya. Tindakan kejam yang tiba-tiba oleh Xiaoyan ini menyebabkan semua mata yang ada menjadi kusam. Lupakan tentang bagaimana seseorang akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya dengan membunuh Feng Qing'er mengingat latar belakangnya. Hanya fakta bahwa pihak lain adalah wanita cantik yang hebat akan membuat orang yang kejam sedikit ragu-ragu saat melakukan serangan yang begitu kejam, bukan? Namun, pada saat ini, Xiaoyan kekejaman kakinya yang turun dan sikapnya yang segar tampak seolah-olah dia menginjak seekor semut. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ketegasannya menyebabkan seseorang merasa tercengang. Kaki Xiaoyan jatuh sangat cepat. Dia tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk campur tangan. Sesaat kemudian, dengan kejam diinjak di kepala Feng Qing'er tanpa perubahan yang tidak terduga. Seluruh stadion terdiam saat ini. Engah! Percikan darah segar yang diharapkan ke segala arah tidak terjadi ketika kaki menginjak kepala Feng Qing'er. Kepalanya pecah seperti balon sementara tubuhnya secara bertahap berubah menjadi tidak ada. Banyak orang yang hadir bingung saat menyaksikan pemandangan ini. Mata mereka turun ke kondisi kusam. Mereka tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Wajah Xiaoyan tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun ketika dia gagal melihat darah segar. Matanya sedikit tertutup saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di lokasi tertentu di udara.
Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Bang! Sebuah pukulan terlempar keluar. Tepat ketika pukulan ini hendak menyerang udara kosong, sosok berwarna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya, dia melambaikan tangannya, dan itu bertabrakan dengan tinju Xiaoyan. Kekuatan kuat yang meletus menyebabkan dia mundur selusin langkah. Jejak darah tanpa sadar merembes dari sudut mulutnya. Siapa yang ingin Anda tipu dengan tubuh ilusi 3000 petir level awal? Xiaoyan mengangkat matanya dan tersenyum ke wajah Feng Qing'er yang pucat dan cantik. Ada sedikit rasa dingin di senyumnya. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Mata cantiknya menatap Xiaoyan yang tersenyum. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang memalukan selama bertahun-tahun ini. Penghinaan naik di dalam hatinya seperti gelombang pasang. Sesaat kemudian, kekejaman melintas di mata cantik Feng Qing'er. Dia menggerakkan Douqi yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskan serangan, raungan menggelegar tiba-tiba bergema. Segera, sosok muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Tangan sedingin es dengan lembut meraih leher panjangnya seperti cakar elang sementara suara lembut yang berisi niat membunuh terdengar perlahan. Suara itu menyebabkan tubuh indah Feng Qing'er tiba-tiba menjadi kaku. Kamu kalah! Bab 1032, Darah Esensi Phoenix Kuno. Tatapan seluruh stadion mengeras di tangan besar yang diletakkan di leher Feng Qing'er. Bahkan niat membunuh yang samar-samar muncul di wajah Xiaoyan tertangkap oleh cukup banyak orang. Seluruh gunung petir menjadi sunyi saat ini. Apakah hasil dari pertarungan tingkat atas yang sangat dinantikan antara generasi muda ini akhirnya ditentukan? Hasil akhir ini melebihi harapan kebanyakan orang. Reputasi dan kekuatan Feng Qing'er adalah sesuatu yang semua orang sadari. Namun wanita berbakat dari Wind Lightning Pavilion ini, yang hanya muncul sekali setiap abad, dikalahkan di tangan pemuda bernama Xiaoyan ini. Cukup banyak orang juga yang memperlihatkan wajah yang agak suram di dalam stadion yang sunyi ini. Wajah Lei Zunze sedalam air. Dia juga tidak mengharapkan Feng Qing'er dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Tidak hanya dia tidak dapat mempersulit Xiaoyan Toda, tetapi dia juga membiarkan Xiaoyan meminjam reputasi Feng Qing'er untuk segera menjadi terkenal. Dia benar-benar merasa seperti telah menderita kerugian 2 kali lipat meski berniat memanfaatkan Xiaoyan. Lokasi di mana Wind Lightning Pavilion berada benar-benar sunyi. Fei Tian dan yang lainnya saling memandang. Meski wajah mereka jelek, mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan telah menyebabkan mereka bahkan menarik perkiraan yang mereka buat padanya di masa lalu. Dibandingkan dengan wajah suram Lei Zunze, wajah Feng Zunze penuh dengan senyuman. Penampilan Xiaoyan hari ini benar-benar meredam harapannya yang tinggi. Mata orang tua yang keras kepala itu masih tetap tajam seperti biasanya. Saya bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan murid yang luar biasa. Feng Zunze tersenyum dan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Di arena, di mana mata semua orang terfokus, tubuh indah Feng Qing'er menjadi lebih kaku karena tangan dingin di lehernya. Sedikit niat membunuh asli yang terkandung dalam suara Xiaoyan menyebabkan dia tidak ragu bahwa orang di depannya akan dengan kejam menghancurkan bunga jika benar-benar sampai pada titik itu. Namun, ketakutan samar baru saja muncul di dalam hatinya saat digantikan oleh amarah dan penghinaan. Dengan status dan kekuatannya, kapan dia diperlakukan seperti itu? Feng Qing'er mengatupkan giginya dengan erat saat matanya yang cantik menatap Xiaoyan dengan marah, tampak seperti burung phoenix yang angkuh. Api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat Feng Qing'er masih keras kepala. The Glazed Lotus Heart Flame tiba-tiba melonjak keluar dari tangannya saat dia berteriak dengan suara rendah, "Pergilah!" Api hijau giok dengan cepat keluar dan bertabrakan dengan api hitam aneh di tubuh Feng Qing'er. Kedua belah pihak terlibat dalam pertukaran yang intens, tetapi nyala api hitam dengan cepat menyusut kembali ke tubuhnya sambil terlihat seolah-olah telah bertemu dengan musuh besar di depan mata Feng Qing'er yang terkejut. Api surgawi berkuasa tertinggi di antara puluhan ribu api di dunia. Selain itu, Glazed Lotus Heart Flame Xiaoyan dibentuk dari penggabungan dua jenis api surgawi. Jika seseorang memeringkatnya, sepertinya tidak sulit untuk masuk 10 besar. Meskipun api hitam Feng Qing'er sedikit unik,
itu masih tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di depan api hati teratai berkilau Xiaoyan. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Wajah Xiaoyan menjadi dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Feng Qing'er. Namun, ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum kata-katanya terdengar. Dia melihat cincin penyimpanan di tangannya bergetar tiba-tiba saat botol giok muncul tanpa peringatan sebelumnya. Darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan fluktuasi energi yang agung. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang tercengang. Xiaoyan adalah orang pertama yang pulih. Dengan lambaian tangannya, nyala hijau gioknya membungkus botol giok. Setelah itu, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya dengan cara seperti kilat. Reaksi Xiaoyan sangat cepat. Banyak orang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Bahkan Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP hanya merasakan riak energi yang kuat muncul sebelum menghilang dengan cepat. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat gelap dan serius setelah mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya. Dia dengan cepat mundur 2 langkah setelah menemukan bahwa darah hijau merah merasakan dorongan yang tidak terkendali selama itu di samping wanita ini. Itu mungkin karena mereka berdua adalah Heaven Demon Phoenixes. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk menyelesaikan darah ini. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan saat dia mengangkat matanya. Namun, dia melihat bahwa mata Feng Qing'er memancarkan cahaya panas yang tidak biasa pada saat ini. Hati Xiaoyan semakin tenggelam saat melihat pemandangan ini. Dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Mata cantik Feng Qing'er menatap cincin penyimpanan Xiaoyan. Reaksi Xiaoyan sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu, bahkan dia tidak melihat benda apa itu. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Kekuatan isap yang sangat kuat melonjak di dalam hatinya. Perasaan seperti ini, Feng Qing'er tenggelam dalam pikirannya. Lidahnya dengan lembut menjilat bibir merahnya. Adegan ini memang dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Pikiran yang dalam ini berlanjut sejenak sebelum tubuh indahnya tiba-tiba bergetar. Kedua matanya perlahan menunjukkan keterkejutan. Darah esensi Phoenix kuno? Feng Qing'er perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiaoyan tanpa berkedip. Ada sedikit keterkejutan dalam nada suaranya saat dia mengartikulasikan setiap kata dengan jeda di antara kata-kata itu. Darah esensi Phoenix kuno? Hati Xiaoyan melonjak saat mendengar ini. Namun, wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Nadanya tenang saat dia bertanya, "Apa maksudmu?" "Serahkan benda itu dari sebelumnya." Mata cantik Feng Qing'er membara saat mereka menatap Xiaoyan. Tawa dinginnya tidak tersembunyi. Sebaliknya, itu menyebar ke seluruh stadion. "Kamu benar-benar sangat berani. Anda berani meletakkan tangan Anda pada sesuatu yang milik suku Heaven Demon Phoenix saya?" Petik 2. Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan cukup banyak orang, yang tidak menyadari situasinya, menjadi sedikit tercengang. Banyak pandangan menyapu sekeliling stadion. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP juga menjadi tercengang karena ini. Mereka berdiri dari kursi mereka, melangkah maju, dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lei Zunze bertanya dengan suara yang dalam, "Qing'er, ada apa?" Feng Zunze juga muncul di samping Xiaoyan saat Lei Zunze muncul. Dia mengambil langkah maju dan secara tidak sengaja memblokir Xiaoyan di belakangnya. Alisnya sedikit berkerut saat menatap Feng Qing'er dan berkata dengan suara lemah, "Menang dan kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun Anda adalah anggota Heaven Demon Phoenix, jangan berpikir bahwa Heaven Demon Phoenixes dapat menjelajahi Central Plains ini tanpa rasa takut." Petik 2. Gigi Feng Qing'er menggigit bibir bawah merahnya. Matanya masih tetap tertuju pada Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa, "Feng Zunze, ini bukanlah sesuatu yang dibuat secara acak oleh Qing'er. Item yang saya rasakan sebelumnya jelas-jelas adalah darah esensi Phoenix kuno suku saya. Dengan status Anda harus menyadari aturan suku Heaven Demon Phoenix saya. Mayat anggota suku manapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Darah esensi Phoenix kuno ini harus dimurnikan dari garis keturunan Demon Phoenix suku saya. Tindakan ini telah melanggar tabu besar suku saya. Jika masalah ini menyebar ke suku saya, pasukan penegak suku saya akan mengambil tindakan." Semua orang tercengang saat mendengar ini.
Semua wajah mereka mengalami perubahan masing-masing. Senyuman di wajah Feng Zunze sedikit berkurang. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah Wind Lightning Pavilion. Cara sombong dari orang-orang itu adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi saat itu. Lei Zunze dan yang lainnya tidak berbicara saat ini. Masalah ini melibatkan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkan Feng Zunze pusing karenanya. Selain itu, mereka senang melihat apapun yang dapat mengurangi kekuatan pavilion bintang jatuh. Saya tidak menyadari apa yang Anda bicarakan. Itu hanyalah sebuah pertandingan. Menang dan kalah adalah masalah kecil. Nona Feng King Er tidak perlu menuduhku melakukan pelanggaran serius seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening saat berbicara dengan suara yang agak dingin. Apakah kamu mengatakan bahwa aku telah berbuat salah padamu? Wajah cantik Feng King Er menjadi sedikit dingin saat dia berbicara. Jika Anda ingin menghukum seseorang, Anda selalu dapat menemukan dakwaannya. Xiao Yan menjawab dengan samar. Apakah Anda berani mengizinkan saya untuk mencari cincin penyimpanan Anda? Feng King Er tertawa terbahak-bahak. Dia pasti tidak salah tentang perasaan darahnya yang mendidih tadi. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening saat menghadapi kata-kata Feng King Er. Mencari cincin penyimpanan orang lain tidak jauh berbeda dengan mencari tubuh seseorang. Permintaan ini agak berlebihan. Meskipun pavilion bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh orang lain seperti yang mereka inginkan. Diri terhormat ini, Dozun, juga telah bertemu dengan beberapa orang tua di suku Heaven Demon Phoenix. Anda ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-kata Anda saja? Sepertinya tidak ada yang bisa menanggung ini begitu saja. Ekspresi Feng Zunze tenggelam saat dia berbicara. Feng King Er tidak berani mengatakan apapun yang bertentangan dengan Feng Zunze begitu dia berbicara. Seorang Dozun dianggap sebagai ahli puncak bahkan di dalam suku Heaven Demon Phoenix mereka. Selain itu, ada pavilion bintang jatuh di belakangnya. Namun, jika dia tidak mau mundur begitu saja, The Ancient Phoenix Essence Blood sangat berguna bagi suku Demon Phoenix. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan garis keturunannya pasti akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Feng King Er mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa jika kamu tidak mengizinkan King Er untuk mencari cincin penyimpanannya. Namun, saya harus menggunakan semacam keterampilan mencari sesuai dengan aturan klan saya. Jika masih tidak membuahkan hasil, saya bisa minta maaf atas tindakan saya. Petik 2. Feng Zunze tampak kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sedikit di dalam hatinya saat dia menoleh ke Xiao Yan. Dia juga menyadari beberapa aturan suku Heaven Demon Phoenix. Permintaan Feng King Er masuk akal. Namun, dia sedikit khawatir bahwa Xiao Yan memiliki darah esensi Phoenix kuno bersamanya seperti yang diklaim Feng King Er. Pada saat itu, kemungkinan akan membuat khawatir suku Heaven Demon Phoenix jika itu benar-benar ditemukan. Segalanya akan menjadi sedikit merepotkan kalau begitu. Xiao Yan juga merasakan mata Feng Zunze. Matanya berkedip saat dia melakukannya. Keterampilan pencarian ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Apa yang perlu dikhawatirkan jika saya telah berbuat salah kepada Anda? Feng King Er tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan tetap diam. Xiao Yan menatapnya dengan samar. Kilatan di matanya perlahan menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia mengangguk tak terduga dan berkata, baiklah, saya akan mengizinkan Anda untuk menggunakan keterampilan pencarian Anda.